Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Ayu Widya Stuti dengan NIM B1020459. Di sini aku akan membahas salah satu studi kasus di salah satu perusahaan di Indonesia, yaitu PT Abadi Jaya, yang merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur, yaitu memproduksi mie instan. Perusahaan ini telah berdiri sejak 1990-an dan terkenal banget di Indonesia. Hampir seluruh produknya itu tersebar luas ke seluruh Indonesia, termasuk juga ke pelosok-pelosok Indonesia. And then meningkatnya persaingan memicu perusahaan untuk memperbaiki manajemen dan meningkatkan mutu manajemen agar dapat bertahan dalam persaingan. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah memperbaiki manajemen persediaannya agar dapat memenuhi permintaan konsumen tepat waktu dan tepat juga jumlahnya, guys. Berdasarkan hasil perhitungan dengan metode perusahaan itu sendiri, perusahaan mengalami kekurangan stok tepung di gudang dan menyebabkan perusahaan tidak dapat memenuhi permintaan konsumen. Hal ini membuat perusahaan harus memberhentikan proses produksinya. Hal tersebut dapat membuat perusahaan mengalami kerugian karena tidak adanya pemasukan dan perusahaan harus mengeluarkan biaya untuk membayar para karyawannya. Dari kasus tersebut, maka perlu adanya analisis pengendalian produk tepung pada PT Abadi Jaya untuk memproduksi mie instan untuk kedepannya lagi. Nah, gunanya sendiri yaitu untuk memperbaiki manajemen persediaan agar dapat memenuhi permintaan konsumen tepat waktu dan tepat juga jumlahnya. Di sini aku akan membahas sebab dan akibat apa aja yang diterima oleh perusahaan karena dia tidak memperhatikan manajemen operasionalnya, guys. Sebab yang pertama yaitu kekurangan stok tepung dalam gudang. Akibatnya sendiri yaitu perusahaan harus memberhentikan proses produksinya dan menunggu produk tepung tersebut datang ke perusahaan. Dan perusahaan sendiri mengalami kerugian karena dia harus membayar karyawannya untuk tetap bekerja pada saat itu tanpa adanya pemasukan. Sebab yang kedua yaitu kurangnya mutu dalam memperhitungkan persediaan. Nah, ini akibatnya perusahaan akan mengalami kerugian karena tidak memiliki pemasukan, tapi di sisi lain dia harus membayar para karyawannya. Sayang banget kan? Penyebab yang ketiga yaitu tidak adanya cadangan persediaan, dan ini berakibat perusahaan tidak dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Lalu gimana nih alternatifnya? Nah, di sini aku ada 4 alternatif yang mungkin bisa membantu kita semua agar tidak terjebak dalam manajemen operasionalnya, guys. Yang pertama yaitu perusahaan harus memperbaiki manajemen persediaan dengan metode EOQ. EOQ itu sendiri adalah jumlah pesanan yang dapat meminimumkan total biaya persediaan dan pembelian yang optimal untuk mencari berapa total bahan yang tetap dibeli dalam setiap pembelian untuk menutup kebutuhan selama satu periode. Alternatif yang kedua yaitu melakukan perhitungan persediaan secara fisik pada persediaan. Yang ketiga yaitu mengganti supplier supaya memesan bahan baku itu nggak dadak ya, guys. Yang keempat yaitu menambah gudang persediaan. Jadi nanti kalau ada pesanan masuk, kita bisa langsung memproduksinya tanpa kita harus memesan secara dadakan dari pabriknya tersebut, guys. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.